Ya. Oke, oke. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang konsep dasar manajemen pendidikan. Sebelumnya perkenalkan, untuk yang pertama yaitu Anita Febrianiuti NIM 001, Ahmad Afif Afandi NIM 002, Yonatan Danes Julianto NIM 025. Next. Baik, yang pertama yaitu dasar hukum. Menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, yaitu pendidikan adalah usaha sadar terencana untuk mewujudkan suasana belajar di proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pasal 1 ayat 1. Next. Kemudian pengertian manajemen pendidikan secara umum merupakan suatu proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam mengelola segala sumber daya yang berupa manusia, uang, material, metode, mesin, market, waktu, dan informasi untuk mencapai tujuan dengan efektif dan efisien dalam bidang pendidikan. Next. Oke, baik. Di sini saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama yaitu, jelaskan apa itu pengertian manajemen pendidikan menurut kelompok ini. Nah, jawabannya yaitu suatu proses perencanaan dalam mengelola sumber pendidikan untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien dalam bidang pendidikan. Pertanyaan yang kedua, ini pertanyaan ditujukan kepada teman-teman semua. Jelaskan pengertian manajemen pendidikan menurut masing-masing dari kalian sendiri. Next. Nah, berikut ini yaitu pengertian manajemen pendidikan menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut dari Syarif, segala usaha bersama untuk mendayagunakan sumber-sumber personil maupun material secara efektif dan efisien untuk menunjang ketercapaiannya pendidikan itu sendiri. Yang kedua yaitu dari Sutisna, keseluruhan proses yang membuat sumber-sumber personil dan material sesuai yang tersedia dan efektif bagi tercapainya tujuan-tujuan bersama di dalam bidang pendidikan. Untuk yang ketiga yaitu menurut Zaman Satori, bahwa keseluruhan proses kerjasama dengan memanfaatkan semua sumber personil dan material yang tersedia dan sumber untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Selanjutnya yang keempat yaitu dari Made Pidarta, aktivitas memandukan berbagai sumber pendidikan agar terpusat dalam usaha mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya yang kelima yaitu dari Swebagio Atmodiwiryo, proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin, mengendalikan tenaga pendidikan, sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Dan yang terakhir yaitu dari Engkoswara, suatu ilmu yang mempelajari bagaimana menata sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara produktif dan bagaimana menciptakan suasana yang baik bagi manusia yang turut serta di dalam mencapai tujuan yang disepakati bersama. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Danes. Silakan. Itu dan tepat. Kami persilakan. Selanjutnya, fungsi dan peran manajemen pendidikan. Yang pertama, perencanaan atau planning.
memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan. Perencanaan juga dapat didefinisikan sebagai proses penyusunan tujuan dan sasaran organisasi serta penyusunan peta kerja yang memperlihatkan cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut. Next. Pertanyaan yang pertama, pertanyaan akan dijawab oleh kelompok kami sendiri. Apa maksud personil maupun materi dalam pengertian Syarif 1976-27? Yang dimaksud jawabannya, yang dimaksud dengan personil maupun materi adalah personil adalah tenaga atau manusia yang menjalankan tugas tersebut. Lalu material adalah pendukung atau alat yang akan digunakan untuk menunjang keberhasilan. Untuk yang nomor 2, yang akan dijawab oleh kelompok yang bisa menjawab. Apa gunaan kita mempelajari ilmu manajemen pendidikan, dan jelaskan dengan memberikan contohnya. Selanjutnya, pengorganisasian atau organisasi dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang kecil. Pengorganisasian mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas yang telah dibagi-bagi. Pengorganisasian adalah proses penghimpunan SDM, modal dan peralatan, dan cara yang paling efektif untuk mencapai tujuan upaya pemaduan sumber daya alam. Selanjutnya, pelaksanaan atau actually, suatu tindakan untuk mengusahakan agar anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajemen manajerial dan usaha. Pelaksanaan adalah proses penggerakan orang untuk melakukan kegiatan pencapaian tujuan sehingga terwujud efisiensi proses dan efektivitas hasil. Selanjutnya, pengendalian atau controlling. Suatu aktivitas menilai kinerja berdasarkan standar yang telah dibuat untuk kemudian dibuat perubahan atau perbaikan jika diperlukan. Proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan target yang pendidikan yang dihadapi. Pengendalian dapat didefinisikan sebagai proses balikan dan tindak lanjut perbandingan antara hasil yang dicapai dengan rencana yang telah ditetapkan dan hasil tindakan penyesuaian apabila terdapat penyimpangan. Selanjutnya, ada pertanyaan lagi yang nomor 1 akan dijawab oleh kelompok kami. Di dalam pelaksanaan atau actually, apakah yang harus dilakukan jika ketika dalam progres kegiatan terdapat kendala karena salah satu individu tidak menjalankan tugasnya? Untuk jawabannya, pertama kita harus bisa selalu mengingatkan terlebih dahulu, karena bagaimanapun itu adalah tugas yang telah diberikan dan harus dilaksanakan. Jika memang tidak mungkin, maka kita harus menggantikannya dan melakukannya. Yang kedua, tolong jelaskan apa yang dimaksud tindakan penyesuaian apabila terdapat penyimpangan dalam pengendalian kontroling. Selanjutnya, ruang lingkup manajemen pendidikan. Yang pertama, ruang lingkup manajemen pendidikan berdasarkan wilayah kerja. Yang kedua, ruang lingkup manajemen pendidikan berdasarkan objek harapan. Yang ketiga, ruang lingkup manajemen pendidikan berdasarkan fungsi dan kebutuhan kegiatannya. Yang keempat, ruang lingkup manajemen pendidikan berdasarkan pelaksanaan. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Anita. Silakan. Ya, ruang lingkup menurut wilayah kerja itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, manajemen pendidikan seluruh negara, yang artinya manajemen pendidikan untuk urusan nasional. Yang kedua, manajemen pendidikan satu provinsi, yaitu yang meliputi wilayah kerja 1. Lalu yang ketiga, manajemen pendidikan satu kabupaten atau kota.
yaitu manajemen pendidikan yang meliputi wilayah kabupaten atau kota. Yang keempat, manajemen pendidikan satu unit kerja, yaitu manajemen ini lebih dititik beratkan pada satu unit kerja yang langsung menangani pekerjaan mendidik. Dan yang terakhir, ada manajemen kelas, kegiatan terkecil pendidikan yang justru merupakan dapur inti dari seluruh jenis manajemen pendidikan. Lalu yang selanjutnya, ada ruang lingkup manajemen pendidikan berdasarkan objek harapan. Yang dimaksud dengan objek harapan manajemen pendidikan itu sendiri adalah semua jenis kegiatan manajemen yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam kegiatan pendidik. Dan sebagai titik pusatnya adalah kegiatan mendidik di sekolah. Lalu di sini ada pertanyaan. Pertanyaan yang pertama akan dijawab oleh kelompok kami sendiri, yaitu pertanyaannya, jelaskan apa yang dimaksud manajemen pendidikan satu unit kerja. Jawabannya adalah, manajemen unit ini lebih dititik beratkan pada satu unit kerja yang langsung menangani pekerjaan mendidik, misalnya sekolah, pusat pelatihan, pusat pendidikan, dan kursus-kursus lainnya. Lalu pertanyaan yang kedua ini akan dijawab oleh kelompok lain yang bisa menjawab. Pertanyaannya yaitu, mengapa mendidik di sekolah dijadikan sebagai pusat pandangan dalam melakukan manajemen pendidikan berdasarkan objek harapan? Lalu yang selanjutnya, berdasarkan objek harapan, manajemen pendidikan itu mengelola yang pertama, manajemen peserta didik. Yang kedua, manajemen personil atau tenaga kerja pendidik di tiap lembaga. Yang ketiga, mengelola manajemen kurikulum. Yang keempat, manajemen sarana prasarana. Yang kelima, manajemen tata usaha dan tata laksana pendidikan. Yang keenam, manajemen anggaran. Yang ketujuh, manajemen lembaga. Dan yang terakhir adalah manajemen hubungan masyarakat atau komunikasi pendidikan. Ruang lingkup manajemen pendidikan berdasarkan fungsi dan urutan kegiatannya. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga pengarahan, lalu yang keempat pengkoordinasian, yang kelima komunikasi, yang keenam mengawasi serta mengevaluasi. Lalu yang terakhir, ruang lingkup manajemen pendidikan berdasarkan pelaksanaan. Dalam pelaksanaan manajemen pendidikan, yang bertanggung jawab bukan hanya kepala sekolah dan staf usaha saja. Semua unsur pendidikan terlibat dalam pengelolaan sekolah, melaksanakan manajemen pendidikan di sekolah. Di dalam kelas, yang menjadi pelaksana manajemen pendidikan adalah guru, sedangkan dalam lingkup sekolah adalah kepala sekolah. Selain itu, masih ada lagi pelaksana manajemen pendidikan, yaitu orang-orang yang bekerja di kantor-kantor pendidikan dan pusat-pusat latihan atau di kursus-kursus yang mempunyai peranan dan tugas seperti pelaksana di sekolah. Lalu di sini ada pertanyaan lagi. Yang pertama akan dijawab oleh kelompok saya, yaitu pertanyaannya, apa yang dimaksud ruang lingkup manajemen pendidikan menurut objek harapan? Jawabannya adalah semua jenis kegiatan manajemen yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam kegiatan mendidik, dan sebagai titik pusat pandangan adalah kegiatan mendidik di sekolah. Lalu ada pertanyaan kedua yang akan dijawab oleh kelompok yang bisa. Pertanyaannya adalah, mengapa terdapat ruang lingkup manajemen pendidikan menurut fungsi atau urutan kegiatannya? Bisa kembali lagi ke moderator. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi yang sudah kami paparkan. Mungkin ada pertanyaan tadi yang bisa menjawab. Silahkan dijawab oleh kelompok lain. Cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.